Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai segala aktivitas kita dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan nats Alkitab dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami akan melewatinya dengan pertolongan serta kekuatan daripada Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan berbicara kepada kami dan Engkau menyapa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Jangan Lamban. Bapak, Ibu, dan para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, waktu adalah bagian yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Namun sayangnya waktu tidak dapat diputar mundur. Ia akan terus berjalan dan tidak akan menunggu kita bergerak ke arahnya. Hidup kita berjalan dalam arus waktu yang tidak pernah berhenti. Kecepatan untuk merespon dan bertindak akan sangat dibutuhkan bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, di sana kita menjumpai kawanan gembala yang pada saat itu mereka mendapat berita tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Dan pada saat itu kawanan gembala ini dikatakan mereka cepat-cepat pergi. Berita yang didengarkan dan perintah yang diberikan bagi mereka tidak diulas, tidak juga ditimbang atau bahkan diragukan. Para gembala tidak menunda, mereka langsung bergerak. Firman Tuhan yang mereka dengar tidak hanya berhenti di telinga saja, tetapi mendorong pada tindakan nyata. Mereka merespon firman dengan begitu cepat. Mereka tidak menundanya karena mereka tahu kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Para gembala hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat Yesus dilahirkan, yaitu di padang dekat Betlehem. Tradisi gereja menempatkan lokasi itu di daerah Beit Sahur, sekitar 2 km di sebelah tenggara Betlehem. Namun yang membuat mereka istimewa bukan jarak fisik, melainkan respon cepat mereka terhadap firman yang mereka dengar, terhadap berita yang mereka dengar. Kecepatan mereka merespon firman mengakibatkan mereka segera bertemu dan menjumpai Yesus di palungan. Mereka adalah orang pertama yang menjumpai bayi Yesus. Para pendengar, seandainya mereka berlambat, maka kesempatan emas itu akan lewat begitu saja. Mungkin mereka hanya akan mendengar dari kata orang tentang berita itu. Bisa jadi mereka juga tidak akan bertemu dengan bayi Yesus. Mengapa?
karena beberapa waktu kemudian bayi Yesus tidak ada di palungan lagi, tetapi dibawa berpindah ke lain tempat dan bahkan kemudian dibawa jauh mengungsi ke Mesir. Kelambanan merespon firman Tuhan tentu akan membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan dan juga berkat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berbunyi, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berapa banyak orang yang menunda melakukan sesuatu dan pada akhirnya kehilangan kesempatan emas. Mereka kehilangan untuk menikmati bagian yang Allah janjikan. Sebagai contoh, seorang anak muda yang menunda untuk merespon panggilan kerja, mungkin karena ia terlalu percaya diri bahwa ialah satu-satunya orang yang ditunggu. Namun akhirnya harus kecewa karena ternyata orang lain lebih dahulu merespon. Atau misalnya saat firman Tuhan menegur, janganlah menunggu, atau bahkan mengatakan nanti saja, karena masih ada waktu yang lain. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saat firman itu disampaikan, saat perintah itu disampaikan, responilah segera dengan berdoa, dengan perubahan sikap, atau dengan tindakan yang nyata. Sebagai contoh, misalnya ketika firman berbicara tentang mengampuni, janganlah menunda sampai besok, segera ambil langkah hari ini untuk berdamai. Atau ketika Tuhan menggerakkan untuk memberi perhatian bagi seseorang, segera kerjakan, entah melalui doa, kunjungan, atau bantuan tertentu. Seorang yang mendapat panggilan untuk melayani juga janganlah menunda dengan alasan kurang mampu atau kurang siap. Segeralah taati dan jangan menunda, atau para pendengar akan menyesal. Tuhan yang memberi firman, Tuhan pasti yang akan menyertai. Jadi jangan takut untuk segera merespon. Jangan sampai para pendengar kehilangan kesempatan untuk menikmati karya dan juga kebesarannya. Jangan sampai kesempatan itu beralih kepada orang lain karena sebuah kelambanan untuk merespon firman ataupun petunjuk daripadanya. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang tidak lamban di dalam mendengar firman-Mu, tetapi juga tidak lamban di dalam merespon setiap kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang dapat mengambil bagian berkat anugerah yang tersedia. Demikian pula Tuhan, biarlah Engkau akan menolong kami, supaya kami tidak menunda-nunda apapun yang harus kami segera lakukan, bahkan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia serta anugerah-Nya. Marilah pagi hari ini kita akan menerima segala berkat, kasih, anugerah, damai dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.